Berlatar di sebuah kota yang tenang, terdengar beberapa kelompok sedang memantau keadaan sekitar kota itu. Tapi tiba-tiba, sontak aja para warga dibuat kocar-kacir karenanya. Tapi untungnya, jalur evakuasi udah disiapkan sebelumnya. Lalu, tim berkoordinasi untuk menggiring kaiju itu ke titik yang udah disepakati. Pasukan penembak pun mulai dikerahkan. Dan inilah hasilnya. Lalu seseorang nampak meneropong suasana di sekitaran TKP dan mengisyaratkan kerja lembur untuk hari ini. Sementara itu, tim Divisi 3 yang dipimpin oleh Kapten Ashiro yang baru saja menyelesaikan misi mendapat sambutan hangat dari para warga. Kemudian Hibino Kafka, seorang petugas pembersih mayat kaiju yang tadi meneropong, kini baru akan memulai pertarungan. Ya, inilah pekerjaan yang gak akan mendapat perhatian apalagi terima kasih. Setelah mengirimkan sampel, kelalaian teman-temannya berakibat fatal ketika Kafka pun segera memberi pertolongan pertama. Lalu, dia mengeluh soal lokasi pertempuran yang berantakan, yang mengakibatkan mereka kesulitan memisahkan organ dalam dan berpotensi molornya pekerjaan. Lalu, ketua memindahkannya ke bagian usus yang direspon jijik karena malam pun tiba, Kafka udah sampai di kosannya, tapi dia masih aja terngiang-ngiang sama barang tadi siang. Berita di TV yang menyoroti keberhasilan tim Divisi 3 menghidupkan kembali memori masa lalunya. Lalu dia segera mematikan TV dan mencoba menenangkan diri bahwa pekerjaan dan hidupnya ini udah cukup layak untuk dirinya sendiri. Pagi hari, meski mengeluh, dia tetap masuk kerja. Sesampainya di kantor, dia dikenalkan dengan Ichikawa, pemagang yang akan membantunya. Rupanya mereka memiliki cita-cita sama, yaitu jadi bagian dari pasukan pertahanan. Tapi karena sesuatu, Kafka memilih untuk menyerah, hal yang membuat Ichikawa penasaran dengan alasannya. Namun, kelihatannya jawaban dari Kafka nggak cukup membuat Ichikawa puas. Mereka pun segera ke lokasi dan dibagi tugasnya oleh Pak Ketua. Lagi-lagi, Kafka ke bagian pembersihan usus. Tiba juga waktu istirahat. Setelah melihat Ichikawa kurang berselera dengan bekalnya, dia segera memberi vitamin kompleks dan penyumbat hidung untuknya. Tapi Ichikawa malah berusaha menolak dan menghindarinya. Lanjut kerja keras lagi, dan akhirnya pekerjaan paling menjijikkan terselesaikan hari itu. Ichikawa terlihat menghampiri dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Selain itu, dia ngasih info kalau batasan usia untuk perekrutan pasukan pertahanan kini ditambah. Dan masih ada harapan jika Kafka berubah pikiran. Kafka pun balik berterima kasih. Hingga tiba-tiba kemunculan Yoju, yaitu kaiju berukuran kecil, membuatnya harus menyelamatkan Ichikawa 2 kali. Dia pun segera meminta Ichikawa untuk memanggil bala bantuan. Sementara dirinya nekat menjadi umpan sang Yoju, agar perhatiannya nggak teralihkan hingga ingatan masa lalu kembali lagi, di mana dirinya dan Ashiro yang sama-sama kesal karena kaiju telah memporak-porandakan kotanya, berjanji untuk menjadi anggota pasukan pertahanan. Merasa dapat kekuatan, dia merasa mampu melawan sang Yoju, tapi kenyataannya di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba Ichikawa beralasan meninggalkan teman takkan bisa membuatnya menjadi pasukan pertahanan, dan Kafka hanya bisa menyesali dirinya yang terus-terusan jadi beban. Lalu tim Divisi 3 yang dipimpin Ashiro tiba tepat waktu. Dia pun meminta sebagian anggotanya untuk membantu korban, serta anggota yang lain ikut dengannya berpatroli di sekitaran sini. Tersadar di rumah sakit, Kafka masih mengagumi Ashiro yang udah menggapai cita-cita, hal yang gak akan mungkin dikejar olehnya.
Hingga pujian dari Ichikawa benar-benar membuatnya bangga pada diri sendiri untuk pertama kali. Semangatnya kembali muncul dan Kafka pun berniat untuk mencoba kembali menjadi anggota pertahanan. Tapi dan betapa kagetnya mereka berdua ketika melihat wujud dari Kafka yang barusan kerasukan ini. Ichikawa menyuruhnya segera kabur sebelum ketahuan, tapi apesnya. Di tempat lain, Ashiro rupanya juga masih memikirkan janji masa kecil Kafka, hingga telepon yang menyatakan adanya kemunculan kaiju memaksanya segera menyiapkan anggota untuk bergerak ke lokasi. Kaiju wa byouin nai de hakken sareta. Kaiju wa kanarazu taosu. Peringatan segera diumumkan agar para warga yang berada di radius kaiju itu segera mengungsi. Sementara di rumah sakit, Ichikawa dan Kafka berusaha menjelaskan agar nggak terjadi kesalahpahaman. Tapi kekuatan kaiju nampak udah mengalir di tubuhnya dan mereka pun memilih untuk kabur aja. Di tengah pelarian, Ichikawa masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Dia berusaha memastikan bahwa itu beneran seniornya. Tapi, Kafka yang kesurupan kaiju malah ngelakuin hal-hal konyol di luar kendalinya. Dia juga merasa kesal karena kemungkinan besar harapannya untuk menjadi pasukan pertahanan akan gagal total. Lalu, Ichikawa berusaha menyembunyikan Kafka di lokasi ini. Tapi kekuatan kaiju membuat Kafka tahu akan kemunculan kaiju baru. Sementara Ashiro terpaksa membagi tim menjadi dua. Mengetahui hal itu, Ichikawa justru menjadikan momen ini untuk mengajak Kafka sembunyi. Tapi, tangisan dari bocah yang gak mau meninggalkan ibunya yang terluka sendirian ini membuat Kafka memanfaatkan kekuatan kaiju itu untuk segera mereka membagi tugas. Ichikawa mengevakuasi, sementara yang dilakukan Kafka. Kekuatan itu benar-benar harus dikendalikan dengan benar, agar nggak melukai manusia. Lalu ucapan terima kasih dari gadis kecil itu kembali mengingatkan janjinya dulu bersama Ashiro, yang akan menghadapi semuanya bersama. Ichikawa menyuruhnya segera pergi, tapi Kafka punya strategi lain. Setelahnya, Ashiro dan anggota tim divisi 3 tiba di lokasi. Dia terlihat heran dengan apa yang terjadi. Hanya gadis kecil ini yang bisa jadi saksi, tapi informasi darinya yang menyebutkan tentang kaiju baik yang menyelamatkan ibunya sungguh membuat Ashiro nggak percaya. Gak lama kemudian, pihak pertahanan merilis sketsa wajah kaiju nomor 8 yang jadi kasus menghebohkan karena udah 3 bulan berlalu sejak kemunculannya, kaiju itu belum juga diketahui keberadaannya. Gak lama berselang, sang ketua memberi surat untuk Ichikawa dan Kafka yang udah pergi ke lokasi. Teman-temannya seakan tahu apa yang harus dilakukan, karena Kafka selalu jadi peserta yang gagal di ujian setiap tahunnya. Sedangkan Ichikawa dinyatakan lolos di ujian pertamanya. Dia pun segera pergi untuk menemui Kafka. Tapi Kafka dengan pedenya malah menunjukkan wujud kaiju. Sontak aja Ichikawa marah karena sadar seniornya itu sedang diburu. Setelah menyerahkan surat, Ichikawa ngasih tahu kalau di ujian kedua ini akan diawasi langsung oleh panitia. Jadi kalaupun Kafka ketahuan, ya wassalam. Tapi karena ini kesempatan terakhir mengikuti seleksi baginya, dia akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi Ichikawa belum bisa yakin sepenuhnya pada Kafka, karena faktanya dia belum bisa mengendalikan tubuh itu. 10 hari berlalu, ujian itu pun resmi diadakan. Banyak peserta sangar lainnya yang masih muda-muda. Lalu, gadis songong yang datang dan memanggilnya om-om ini pun memaksa Kafka untuk memindahkan mobilnya. Tapi karena menolak yang dia lakukan, dia juga peserta, dan namanya adalah Shinomiya Kikoru, yang nyatanya punya kemampuan spesial mendeteksi keberadaan kaiju.
Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.